Kabupaten Pandeglang telah menetapkan jumlah daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada pemilu 2024 sebanyak 640 orang. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat pleno pada Jumat, 3 November tahun 2023. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengatakan, awalnya jumlah bacalek sebanyak 641 orang. Namun, satu bacalek meninggal dunia dari Partai Buruh. Bacalek dari Partai Buruh meninggal dunia 3 hari menjelang batas waktu pergantian calon ditetapkan oleh KPU RI tepatnya pada tanggal 19 Oktober. Batas waktu pergantian calon meninggal itu sampai pada tanggal 21 Oktober tahun 2023. Penetapan bakal calon sampai menjadi DC lumayan panjang. Pada awalnya, partai politik mengupload dokumen para bacalek di aplikasi Silon. DCT itu sejumlah 640 orang. Awalnya memang di DCS itu ada 641, ternyata dari salah satu parpol menghapus salah satu bacaleknya dan menggantikan dengan calon lain, sehingga ada 640 ya. Karena memang salah satu bacalek dari parpol buruh itu meninggal, tapi kemudian karena batas akhir dari pengadministrasian itu sudah terlalui sehingga itu tidak bisa diajukan untuk penghapusannya. Jadi beliau masih tetap ada nanti di DCT dan juga di surat suara. Dari DCS berarti berkurang satu ya? Iya. Partai politik ya mengupload dokumen-dokumen para bacaleknya di Silon. Kemudian juga kami melakukan vermin secara digital juga. Kemudian ada tahapan pengajuan untuk perubahan. Kalau memang yang lolos vermin itu bisa dilanjutkan, tetapi yang tidak lolos itu bisa digantikan waktu itu. Kemudian masuk ke DCS itu sudah tahap kedua ya. Kemudian juga ada masih pencermatan lagi di DCS menuju DCT. Itu masih ada kesempatan untuk perubahan kembali, dan juga di sana cukup panjang dan ada banyak sekali yang melakukan perubahan. Kemudian setelah DCT ini justru kita sudah kunci, sudah tidak ada perubahan lagi. Hanya ada 4 kategori yang bisa membatalkan DCT ini. Yang pertama meninggal, kemudian ada penggunaan dokumen palsu, ada pelanggaran pidana, dan ada pelanggaran kampanye. Itu pun tidak menghapuskan nama di surat suara maupun di DCT. Itu hanya nanti akan dikonfirmasi atau diumumkan oleh KPPS di TPS, dan juga ditandai oleh KPPS untuk diumumkan kepada warga pemilih di TPS tersebut bahwa keterangan dari yang bersangkutan adalah sesuai dengan ketentuan dari KPU. Nanti kami akan mengirimkan keterangannya dari calon-calon tersebut seperti apa. Setelah DCT nanti tanggal 2 Desember ya, 2 Desember ini adalah batas akhir untuk pemenuhan dokumentasi administrasi dari beberapa calon yang masih dokumennya seperti pengunduran dirinya kemarin belum terpenuhi, ataukah hal-hal lainnya, itu batas akhir di tanggal 2. Mereka sudah pemenuhan. Dari situ kita sudah cetak surat suara itu menurut KPU RI itu sudah dari tanggal 10 November ini sudah mulai diproses. Tapi mungkin itu kan bertahap, apakah dari provinsi mana dulu. Jadi kita juga belum tahu kapan untuk Banten atau khususnya Pandeglang akan dinaik cetak. Nanti dijadwalkan dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Itu ada beberapa kategori ya. Ada di luar ruangan, di dalam ruangan, kemudian ada pemasangan APS, kemudian juga ada rapat umum, ada debat dan lain sebagainya. Nanti terjadwal dengan kategorinya masing-masing. Jadi tidak semua diserentakkan. Kita akan atur jadwalnya supaya itu terlaksana dengan. Setelah penetapan DCT,
pada tanggal 2 Desember menjadi batas akhir untuk pemenuhan dokumentasi administrasi dari beberapa calon. Kaitan dokumen seperti pengunduran dirinya dari lembaga atau instansi pemerintahan. Sudah valid dan final kira-kira untuk dicetak menjadi surat suara, kira-kira seperti itu.